Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang mulia ini. Malam Jumat ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di tempat yang penuh berkah ini dalam rangka menggali dan mengkaji Islam dari sumbernya Allah dan Sunnah. Salawat dan salam semoga tersampaikan kepada jiwa kita, keluarga Rasul kita, panutan kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat, tabi'in dan seluruh pengikutnya yang senantiasa menapaki jejaknya dan mengikuti sunnah-sunnah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak terasa kita sudah memasuki malam yang ke-25 dari bulan Muharram ini. Ya. Tahun 1435 Hijriah dan kita masih dalam momen tahun baru Hijriah. Tak lupa saya mengingatkan diri saya dan kita semua untuk selalu meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena umur yang diberikan Allah Subhanahu wa taala hanyalah beberapa tahun, dan tahun itu hanyalah beberapa bulan, dan bulan itu hanyalah beberapa hari. Itulah hakikat manusia, bahwa hidupnya ia akan selalu menuju ajalnya. Dia tidak bisa lari daripada apa yang Allah telah tentukan. Sehingga Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala mengatakan, ya ibn Adam, innama anta ayyam, idza marra yawmun dzahaba ba'd. Wahai anak Adam, sesungguhnya engkau adalah hari-hari. Apabila satu hari itu hilang, maka sesungguhnya satu bagian dari dirimu telah hilang. Kita lihat setiap tahun, bertahun-tahun kita hidup, ya, berapa nikmat yang Allah telah cabut dari kita, berapa nikmat yang Allah telah kurangi dari kita. Itu tandanya kita akan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Rambut yang dulu hitam sekarang sudah berubah warnanya. Kulit yang tadinya keras sekarang sudah keriput dan seterusnya. Ini adalah tanda bahwa manusia akan menuju Allah Subhanahu wa taala cepat atau lambat. Maka dengan bergantinya tahun, bergantinya hari, kita berusaha agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya selalu bertakwa kepada-Nya. Bapak dan Ibu yang berdoa Allah Subhanahu wa taala, pada malam yang berbahagia ini ada dua hadis yang ingin saya sampaikan yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari dan juga realita yang kita hadapi kekinian atau yang kita lihat di tanah air kita. Hadis yang pertama adalah hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, muttafaqun alaih, dari Rasulullah sallallahu bersabda, al-muslimu akhul muslim, la yadhlimuhu wa la yuslimuhu, wa man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajati, wa man farraja an muslimin kurbatan farraja Allah anhu biha kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, wa man satara musliman satarahu Allahu yaumal qiyamah. Rasulullah bersabda, seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Jadi kita hidup di bumi Allah ini sebagai orang muslim bersaudara, bukan untuk terpecah belah ataupun saling bermusuh. Karena Allah juga menegaskan, innamal mu'minuna ikhwah, sungguhnya orang beriman itu adalah bersaudara. Salah satu yang menyebabkan orang Islam lemah adalah perpecahan, sehingga serangan dari barat ataupun dari Israel,
orang Yahudi, mereka sangat senang karena melihat umat Islam tidak bersatu. Maka Rasulullah menjelaskan bahwa orang Islam adalah saudara bagi Muslim lain. Kemudian Rasulullah menjelaskan, orang yang mengaku dirinya Islam, dia tidak menganiaya saudaranya yang Muslim juga. Ya, kalau saya ngaku orang Muslim, saya Muslim, tapi saya menganiaya orang, ya, membunuh orang, mencuri harta orang, merampas hak orang lain, maka sebenarnya saya belum Islam, belum Muslim sebenarnya. Ya, kenyataan yang kita lihat, sesama Muslim justru malah menjatuhkan. Ya, merasa dirinya kaya. Nah, yang tidak mampu ia singkirkan. Merasa dirinya berkuasa, yang lemah ia peras, yang lemah ia aniaya. Itu kenyataan kita. Rakyat melarat, kemudian penguasa pemerintah, orang yang berkuasa semakin kaya. Maka ini tidak sesuai dengan la yuzlim, tidak menzalim. Kemudian Rasulullah mengatakan, dan ia tidak menyerahkannya. Menyerahkannya artinya apa? Menyerahkan saudara se-Islamnya kepada satu kemadaratan. Tidak menyerahkannya, tidak membiarkannya. Dalam hadis lain, la yakhdhulu, ya, tidak makhzulkan, ya. Pemakzulan itu bukan dicopot dari jabatan menteri atau dari jabatan DPR atau, ya. Tapi makhzulan dalam Islam, ya, lebih dari itu. La yakhdhuluhu, artinya tidak membiarkan ia teraniaya, tidak membiarkan ia terzalimi, tidak membiarkan ia mati, tidak membiarkan ia masuk dalam kehancuran. Ya, kalau ada orang ia ingin jatuh, ia berjalan, kemudian tiba-tiba ada angin kencang, berjalan di atas jembatan. Apakah kita diam saja? Saudara kita mau jatuh dari jembatan itu dan masuk ke dalam jurang. Oh, biarin aja. Tidak, kita tidak melakukan seperti itu. Nah, itulah maksud dalam hadis ini, bahwa seorang muslim tidak membiarkan saudaranya hancur. Ini makna yang sangat dalam. Ya, kalau kita melihat saudara kita kelaparan, kemudian kita tidak ada rasa iba dan sampai dia mati pun, ya biarin aja lah, dia kan orang lain, ya. Bukan orang RT sini atau bukan orang. Maka kita tidak menjalani hadis ini. Bahkan kita belum termasuk orang yang Islam yang sesungguhnya. Ya. Tapi sekarang Pak Ustadz katanya pengemis, ya, pernikahannya daripada pegawai. Ada berita baru, pengemis di gerobaknya itu uang 25 juta. Ya Pak, dari mana duitnya? 25 juta Pak, ya. Semenjak banyak kasus yang saya baca, sekarang saya milih-milih pengemis yang benar. Karena memang betul kenyataannya ada orang yang kerja keras, ya, dia sebulan, ya, jadi OP ataupun jadi servis dan lain-lain cuma dapat 1 juta UMR. Sedangkan pengemis, ya, datang setiap pagi keliling-keliling dapat 2 juta, penghasilannya bisa 1 juta per hari. Ya, kita lihat dulu orang yang kita akan. Sehingga Rasulullah mengatakan, wal yadul ulya khairun min al yadis sufla, ya, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah.
Dia memberi itu pada tangan yang meminta, artinya kalau kita mampu bekerja jangan sampai kita minta-minta. Itu adalah roh Islam, ya. Kalau kita merasa, wah saya masa saya kerja gituan, nah kita nggak akan kerja. Saya kan anaknya si fulan, ya, anaknya pejabat, masa saya kerjanya yang rendahan, yang gajinya. Semua juga orang bekerja. Kalau kita bekerja dan menekuni kerjaan kita, ya, maka Allah akan memberikan, ya, rezeki itu kepada kita. Tukang parkir, Allah beri rezeki. Berapa sih tukang parkir? Tapi dia memarkirkan. Ingin kenapa? Ingin mendapatkan, ya, harta itu dengan kerja. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rezeki yang dia tidak sangka-sangka. Nah, orang Muslim juga tidak membiarkan saudaranya mati, ya, atau tidak berdaya. Ini mungkin kasus yang masih hangat, ya. Jadi banyak orang-orang miskin ketika masuk rumah sakit karena nggak punya duit suruh pulang. Kalau dulu orang ke rumah sakit, ya, zaman khulafa dulu ke rumah sakit dikasih uang, nggak bayar, kasih uang, ya, dibekalin, ya, sampai kamu. Sekarang orang harus bayar, ya. Sehingga kalau kita sakit mikir-mikir dulu, ya. Kalau sakitnya pusing, ya, demam, gampang tinggal beli Panadol atau Bodrex. Tapi kalau sakit tumor, sakit jantung dan lain-lain, itu harus, ya. Si anak Akila ini dia butuh biaya 750 juta untuk, ya, mengobati penyakit. Nah ini, di sini kalau kita mampu orang Islam, ya, ketika melihat orang yang tidak berdaya, apakah kita akan, pokoknya dia harus bayar sekian, ya. Karena dulu saya sekolahnya mahal, gitu, ya. Sekolah kedokteran mahal. Masa saya nggak dapat untung, ya? Akhirnya dibiarkan pasien itu mati atau tidak berdaya. Nah sekarang lagi gencar, ya, yang dituntut karena banyak dokter-dokter yang malpraktek. Gak tahu karena dia nggak sengaja atau karena memang banyak, sehingga dokter pada demo ataupun bohong. Nah, seorang di antara dokter-dokter ini ada yang mengatakan gini, lebih baik, ya, saya membiarkan pasien mati daripada saya dituntut. Gimana? Jadi dia nggak ngambil resiko, ya udah biarin aja mati, gitu, daripada ia dituntut karena malpraktek. Sebenarnya malpraktek ini adalah apabila dilakukan dengan kesengajaan ataupun kelalaian, itu bisa dituntut memang. Tapi kalau tidak sengaja ataupun hal lain, itu mungkin ada hukumnya tersendiri, itu beda. Datang ke dokter, oh kamu sakitnya ini, dikasih, ya kan. Datang lagi besok dokter masih sakit, dikasih lagi, pakai yang ini bagus. Datang lagi setelah seminggu kasih ini, meninggal. Banyak coba-coba gitu, ya. Nah, itu tergantung. Jadi intinya adalah bahwa seorang muslim ia tidak membiarkan saudaranya terlantar. Kalau kita bisa makan kenyang di rumah, ya, punya lampau, kemudian tetangga kita tidak makan, ya, kita berdosa. Ya, kita makan daging, makan ayam, sebelah kita tidak punya makanan. Kemudian Rasulullah menjelaskan, barang siapa yang ia memenuhi hajat seseorang, hajat saudaranya, Allah akan penuhi hajat. Jadi kalau kita punya hajat, ya, penuhi hajat orang, maka Allah akan memenuhi hajat kita. Hajat itu kebutuhan. Ya, hajat itu adalah kebutuhan. Kalau kita memenuhi kebutuhan orang, Allah akan
penuhi kebutuhan kita. Sebaliknya kalau kita tidak memenuhi kebutuhan orang, kita hanya mementingkan diri kita, Allah tidak akan memberikan kecukupan bagi kita. Nah, inilah prinsip dalam Islam, bahwa kita merasa sesama Muslim itu membutuhkan. Saya butuh. Ketika saya membangun rumah, apakah saya bisa membangunnya sendiri? Saya gambar, kemudian saya yang muliin, saya ngecat, bisa nggak seperti itu? Nggak bisa. Butuh orang lain, ya. Yang kuli siapa, yang ngecat siapa, yang masang genteng siapa, yang nguruk siapa, yang ngecor siapa. Seperti itulah kita. Hidup di muka bumi ini saling menutupi kebutuhan, ya, saudara kita. Kemudian Rasulullah SAW jelaskan, barang siapa waman farraja an muslimin kurbatan farrajallahu biha kurbatan min kurabil dunya. Jadi barang siapa yang menghilangkan satu kesusahan, ya, membuka satu yang farraja itu artinya membuka apa? Membuka kesusahan. Barang siapa yang memberi kemudahan, ya, memberikan jalan orang yang sedang kesusahan di dunia, Allah akan membukakan kesusahan, Allah akan memberikan kemudahan bagian nanti pada hari kiamat. Ya, kita berikan kemudahan satu orang, Allah akan berikan kemudahan satu. Kita memberikan kemudahan dua orang, Allah akan berikan kemudahan dua kemudahan hari kiamat. Itu prinsip dalam kehidupan. Jadi kita jangan menganggap, wah saya kan juga butuh. Kalau saya butuh ya nanti aja lah, yang lain. Kalau saya hajatnya sudah terpenuhi, baru saya akan memberikan kepadanya. Jadi inilah kenyataan yang kita hadapi, bahwa orang-orang yang memiliki harta, sebagian mereka sangat mementingkan dirinya. Islam menganjurkan kita untuk bekerja dan memiliki uang. Bekerja, berdagang, untuk apa? Untuk mendapatkan harta. Tapi harta itu bukan disimpan buat kita. Ya, katanya Allahumma ahini miskinan, ya, wahsyurni fi zumratil masakin. Ya, itu hadisnya lemah. Ya Allah, hidupkanlah aku sebagai orang miskin dan kumpulkan aku bersama orang-orang miskin. Berarti ya udah jadi miskin aja, nggak usah jadi orang kaya. Jadi orang kaya itu perlu, tapi kekayaan itu harus dibagi. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ya, ketika perang Usrah, itu perang Tabuk, ya, menghibahkan ratusan unta. Dia memiliki ratusan unta. Kalau satu unta itu harganya 50 juta. Ya, 50 juta kalau ada 100 berarti 5 miliar. Jangan dulu. Utsman bin Affan punya 300 unta atau lebih. Berapa miliar itu? Tapi kata Rasulullah, "Ma darra Utsman ba'dal yaum." Utsman tidak akan celaka gara-gara ia menafkahkan, gara-gara ia menyumbangkan sebanyaknya. Jadi ini penegasan Rasulullah bahwa orang yang bersedekah tidak akan melarat. Itu yang harus diyakini. Kalau kita sedekah, ada uang di dalam kantong kita, dipilih dulu. Ini mana yang warnanya hijau atau merah begitu ya. Lihat, oh nggak ada yang hijau dan merah, adanya warna logam. Ya dikeluarin yang logam. Warna perak ya, cuman peraknya nggak beneran. Peraknya ya 1000 perak dan perak yang mahal dirham. Nah itu iman kita ya diukur dari situ. Kalau kita infak, kemudian kita
benar-benar yakin kita tidak akan melarat, kita akan bahagia, Allah akan berikan kebahagiaan, dan itu adalah janji Rasulullah kepada Utsman, dan itu memang syaratnya yakin. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Wa man satara musliman satarahu Allah yaumil qiyamah." Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya hari kiamat. Nah, itu berkaitan dengan hadis yang kedua yang ingin saya sampaikan, yaitu tentang aib dan dosa. Hadisnya adalah hadis Abu Hurairah dalam Muttafaqun Alaih Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati mu'afan illa al-mujahidin. Setiap umatku akan dimaafkan, ya, kecuali orang yang terang-terangan melakukan dosa. Jadi umatku akan diampuni kecuali orang-orang yang terang-terangan melakukan dosa. Ini kejadian banyak kita lihat zaman sekarang, ya Pak ya. Anak SMP bikin video porno, itu berurutan. 4 bulan terakhir ada kasus. Ya, kemudian menjadi biasa, jadi tren. Nauzubillah, mungkin 10 tahun yang akan datang anak SD. Bisa jadi. Itu tidak ada 10 tahun yang lalu, nggak ada perkataan ini dan kejadian ini. Mujahar, orang sudah menganggap biasa dan adalah suatu kebanggaan. Al-jahru bil itsmi, yaitu menampakkan dan terang-terangan dalam melakukan dosa. Orang melakukan dosa, ngumpet-ngumpet, dia dapat dosa. Orang melakukan dosa terang-terangan, dosanya 2. Dosa karena ia melakukan dosa, dan dosa karena ia terang-terangan. Itu. Kenapa sih orang yang dosanya terang-terangan, dosanya double? Pengen tahu? Jawabannya adalah karena orang yang melakukan dosa dengan terang-terangan, ia memberikan contoh kepada orang yang melihatnya. Itu kan belum ada. Awalnya dulu ada artis, musisi bikin video porno atau dia rekam video porno, dilihat semua orang. Akhirnya diikutin tuh sama generasi muda, bikin juga anak SMA. Maka ia akan mendapatkan dosa double. Ya, kenapa? Karena dia menjadi contoh bagi orang. Itulah makna hadits Rasulullah, "Wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan falahu wizruhu wa wizru man 'amila bihi ba'dahu ila yaumil qiyamati wa la yanqasu min awzarihim syai'." Itu hadisnya yang pertama, man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan. Ya, ketika itu para sahabat dikumpulkan, ada sebuah kafilah ya, dari pinggiran, mereka bajunya compang-camping, nggak pakai sendal ya, dan seterusnya. Kata Rasulullah, siapa yang mau berinfak pada mereka? Sehingga ada seseorang yang dia bergegas membawa sekantung yang isinya emas, dia taruh di depan, di hadapan kafilah itu, di hadapan kaum yang mereka tidak punya pakaian dan tidak punya. Nah, setelah lelaki ini menaruh kantung emas, ya, yang lain ikutin. Ada yang bawa baju, ada yang bawa ya makanan dan lain-lain, sehingga terkumpullah banyak pakaian, uang dan lain-lain dan diberikan. Kemudian Rasulullah mengatakan, barang siapa yang mencontohkan contoh yang baik, maka kemudian diikuti ya, oleh orang lain, maka ia akan mendapatkan kebaikan dari setiap orang yang mengikutinya tanpa dikurangi sedikit pun dari kebaikan. Maksudnya gimana maksudnya? Jadi dia melakukan kebaikan, ya kan? Kemudian diikuti, maka dia akan mendapatkan kebaikan itu atas perbuatannya dan perbuatan orang yang ngikutinnya.
Tapi tidak mengurangi pahala daripada orang-orang yang ikutin ini. Ya misalnya dia dapat 1, kemudian yang ikutin dapat 1. Ada 10 orang, bukan berarti 10 ini dibagi ya. Ya. Kalau ada 10 orang berarti 10. Ya. Kemudian 10 dibagi 2 jadi 5 begitu dikasihkan kepada orang yang mencontoh, enggak. La yanqusu min auzarihim syai'. Jadi 1 ya 10 ini 10-10-nya pahalanya dikasihkan juga kepada orang yang memberikan contoh. Sebaliknya orang yang mencontohkan keburukan, Rasulullah barang siapa yang mencontohkan contoh yang buruk, ya entah itu korupsi dan lain-lain. Ya. Sekarang orang korupsi udah terang-terangan. Kalau dulu masih ngumpet-ngumpet ya, sekarang mana uangnya ya? Segini. Kalau Rasulullah barang siapa yang mencontohkan keburukan, kemudian diikuti oleh orang lain, maka ia akan mendapatkan keburukannya dan keburukan orang yang mengikutinya tanpa dikurangi sedikit pun dari setiap orang yang mengikuti. Ya, dia dapat satu keburukan, kemudian ada orang 10 orang yang mengikuti, 10-10-nya ditemplokkan juga ke dia, jadi dia dapat 11. Ya, kalau ada 100 orang, kalau ada 1000 orang, 1000 dan seterusnya. Jadi itu mengapa kita tahu bahwa orang yang melakukan dosa terang-terangan itu dosanya lebih besar daripada orang yang melakukan dosa itu secara ya. Kalau dulu orang mungkin ya zaman-zaman 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu orang ciuman atau tempat gelap. Sekarang terang-terangan, tak malu ya, cium-ciuman, kemudian bermesra-mesraan ya, bahkan dilihat banyak orang, biasa, keren ya. Itu adalah hal yang menyebabkan dosa itu menjadi besar. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu adalah balasan bagi orang yang terang-terangan dalam melakukan dosa. Allah menyebutkan dalam surat Nur, innal ladzina yuhibbuna an tashi'a al-fahshatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya orang yang senang hobi gitu. Hobinya ngapain? Menyebarkan keburukan, menyebarkan hal yang tidak seronok, menyebarkan hal yang tidak baik di kalangan orang yang beriman, maka dia akan mendapatkan siksaan yang pedih di dunia dan akhirat. Allah mengetahui dan engkau tidak mengetahui. Jadi kalau hobinya dia bikin kemaksiatan, ngajak orang atau dia menyebarkan, maka dia akan mendapatkan dosa yang berdobel-dobel. Karena dia ingin senang kalau kekejian itu ya, tersebar di antara manusia. Nah, kemudian Rasulullah menjelaskan, wa inna minal mujaharati an ya'mala ar-rajulu bil-laili 'amalan, thumma yusbihu wa qad satarahu Allah. Nah, termasuk orang yang mujaharah, yang ia terang-terangan dalam dosa. Bagaimana? Kalau tadi contohnya lebih besar, ini lebih kecil sebenarnya kata Rasulullah. Yaitu seseorang melakukan satu perbuatan di malam hari. Dia melakukan perbuatan dosa, zina, khamr, dugem dan lain-lain. Kemudian ketika pagi hari ia mengatakan, ya, malam hari dia melakukan dosa, pagi hari Allah telah tutup dosa itu, tapi pagi hari dia ngomong, ya, wa yaqul qad amiltul bariha kadza wa kadza. Semalam saya begini, ya. Semalam saya dugem, semalam saya minum khamr, semalam saya main cewek, semalam saya... Padahal Allah telah menutupnya. Karena dia ngomong, maka Allah ungkap lagi aibnya. Bata wa qad yasturuhu Allah, qad yasturuhu rabbuhu, thumma yakshifu Allah anhu sitrahu. Thumma yakshifu Allah anhu sitrahu. Kenapa? Allah mengungkap aibnya karena ia mengatakan. Nah, inilah yang disebut dengan bangga dengan dosa. Jadi kalau kita punya dosa, ya, nggak usah di-sharing, ya. Oh,
saya semalam begini. Nah, itu mengungkap aib sendiri. Ya. Nah, inilah yang disebut dengan mengungkap aib, mencari aib. Kalau Rasulullah melarang kita untuk mengungkap aib kita, maka sudah lebih tentu, ya, sudah tentu kita tidak boleh mencari aib-aib orang. Ya, kita cari kesalahan orang lain. Apa ya salahnya? Gak ada kerjaan, orek-orek, sepulang kalau malam-malam tuh keluar kemana? Ke arah yang gelap, yang remang-remang. Padahal cuma warkop doang gitu. Akhirnya dibikin isu, si pulang jangan-jangan main cewek, jangan-jangan. Ya, cari kesalahan orang lain atau bahkan mengungkap aib orang lain itu tidak baik. Ya. Ini sekarang kita dengar ada sebagian artis atau yang lainnya suka menggunjing, ya, menghujat. Wah, dia begini aib. Orang tahu semua. Ya. Itu adalah hal yang buruk, yang tidak baik. Ya, jadi kalau kita menutupi aib saudara kita, maka Allah akan menutupi aib kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala jelaskan, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan yuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuhu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Wahai orang yang beriman, jauhkanlah kebanyakan dari perasaan. Karena kebanyakan perasaan itu dosa. Kalau kita banyak prasangka, sehingga sebulan mungkin jangan-jangan, maka kita nanti tajassus. Tajassus itu mencari-cari, jadi mata-mata, atau misalnya menyadap, misalnya disadap, cari. Dan janganlah engkau menggibah di antara kalian. Jadi tidak boleh menggibah. Sesama muslim tidak boleh menggibah, yang ngomongin yang buruk-buruk. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah kalian senang apakah kalian senang memakan bangkai saudara kalian? Ada saudara kita, adik kita, atau siapa saja meninggal, terus kita makan bangkai. Gimana? Sumanto dulu. Jadi makanin sampai di kuburan itu makan. Sekarang udah tobat. Itu Allah memberikan perumpamaan seperti itu. Orang yang melakukan ghibah sama seperti orang yang memakan bangkai saudaranya, bangkai kakaknya, bangkai adiknya. Memakan mayat adiknya, bukan mayat orang lain. Mayat adiknya dimakan, mayat kakaknya dimakan. Bagaimana? Kalau Sumanto makan mayat orang lain, ini makan mayat adik dan kakak. Fakar itu, kau membencinya. Itulah perumpamaan orang yang melakukan itu. Seperti memakan bangkai, sebelum makan mayat saudara-saudara. Bertakwa kepada Allah, sungguhnya Allah Tawwab, sungguhnya Allah memberikan taubat, Rahimun, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi kita sebagai muslim, dengan dua hadis tersebut jelaskan bahwa kehidupan kita ini pertama harus mempunyai prinsip bahwa kita membantu orang lain. Apapun profesi kita, kalau kita mengatakan, wah saya profesinya seperti ini, harusnya dibayar gede, kalau nggak dibayar gede, saya nggak mau. Maka itu akan menyebabkan kita tidak menolong saudara kita. Kalau kita yang kita cari adalah uang, maka kita akan melupakan nilai-nilai.
ucapkan bahwa harta kita bukanlah segala, bahwa menolong orang lain adalah sebenarnya menolong diri kita juga. Yang kedua adalah bahwa kita dalam hidup jangan sampai melakukan dosa dan terang-terangan melakukan dosa, karena kita secara langsung memberikan contoh yang tidak baik kepada orang. Dan yang terakhir adalah bahwa ketika kita tahu bahwa dosa mengungkap aib, maka kita tidak boleh mencari aib orang. Karena kalau kita mencari aib orang atau kita menggibah orang, maka kita seperti memakan mayat dan bangkai saudara. Dengan demikian, apabila kita melakukan dua hal ini, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita ketakwaan dan keimanan yang kuat kepadanya Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keridhaannya dan pengampunannya dan menjadikan kita orang yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Terima kasih Ustaz. Ada waktu kita 15 menit untuk bertanya jawab. Silakan yang ingin bertanya. Salaman. Terima kasih atas ini Ustaz, mengenai membuka aib tadi. Saya sudah dengar guru-guru kita, Ustaz kita menerangkan riwayat sahabat zaman dulu mengenai aib itu. Sahabat Anu, ya saya sebenarnya sahabat juga. Sahabat Anu punya anak dibunuh. Sahabat Anu Muhammad. Pokoknya menceritakan aib-aibnya para sahabat zaman dulu. Itu boleh nggak? Kan dulu masih jahiliyah ya. Ya tapi itu kan aib juga masih peristiwa lamanya, peristiwa jangan dulu, tapi kan tetap aibnya dapat diceritakan zaman sekarang. Itu benar. Baik, jadi di antara dosa ada yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan. Perlu diketahui bahwa yang terjaga dari dosa hanya Nabi. Sahabat pun bisa melakukan kesalahan dan dosa. Salah satu dosa yang dilakukan oleh sahabat dan Allah telah mengampuni mereka, Allah abadikan dalam surat At-Taubah, yaitu ketika perang Tabuk, 3 orang dari sahabat tidak ikut perang Tabuk. Itu diabadikan oleh Al-Quran. Wa 'ala thalathati alladziina khulifu hatta idza dhaqat 'alaihim al-ardu bima rahabat wa dhaqat 'alaihim anfusuhum wa dhannu an la malja'a min Allah illa ilaihi. Tsumma taba 'alaihim liyatubu innallaha ghafurur rahim. 3 orang ini yaitu Ka'ab bin Malik, Murarah bin Rabi'ah dan Hilal bin Umayyah. Tidak ikut perang Tabuk. Adapun Ka'ab bin Malik kisahnya sangat populer. Ketika itu orang-orang sudah maju ke depan, Ka'ab bin Malik masih di rumah siap-siapin tapi tidak bergegas. Ternyata mereka sudah jauh. Dan akhirnya Ka'ab bin Malik tidak ikut perang. Ketika Rasulullah SAW pulang dari perang Tabuk, maka Ka'ab bin Malik mengakui. Orang-orang munafik ketika itu, kenapa kamu gak ikut? Karena saya sakit, karena saya begini, tapi bohong. Ketika Ka'ab bin Malik ditanya, kenapa
tidak ikut perang ya karena perang adalah jihad, ya, adalah satu kewajiban fard, ya. Kalau meninggalkannya dosa besar. Maka kata Ka'ab bin Malik, kalau saya memang tidak ada uzur, ya, tidak ada uzur. Saya orang yang sehat, ya, saya punya anak dan saya punya kemampuan, saya punya kendaraan, saya tidak ikut. Maka kata Rasulullah, orang ini telah benar, shadaqah, laqad shadaqah. Tapi Allah Subhanahu wa taala, ya, Rasulullah bilang, aku tidak bisa ngapa-ngapain, aku tidak bisa melakukan hal kepadamu sampai Allah menurunkan hukum padamu. Maka Rasulullah tidak berbicara dengan Ka'ab bin Malik selama 40 hari. Bayangin, kita punya teman, nggak mau ngomong sama kita 40 hari. Dipandang nggak ngelihat, disalam nggak ngejawab, ya. Bahkan suatu hari Ka'ab bin Malik mau datang ke masjid, nggak ada yang mau ngomong kepada dia, kepada beliau radhiyallahu anhu, sehingga balik lagi. Bahkan istrinya tidak boleh, ya, istrinya tidak boleh berbicara. Gimana? Baqat alainya itu sampai Allah menurunkan ayatnya. Ketika itu, ya, Ka'ab bin Malik sudah mendekat, dan ketika setelah sholat melihat Rasulullah wajahnya gembira, maka Ka'ab bin Malik tahu bahwa Allah telah menurunkan hukum padanya. Ya, Allah telah memberikan kabar tentang diterimanya taubat Ka'ab bin Malik. Jadi tidak semua aib itu, ya, tidak diceritakan. Jadi kalau dosa itu ada yang ibrah, bisa diambil pelajaran. Ini kisah-kisah nyata dari para sahabat, ya, termasuk kisah mereka 3 orang ini. Jadi Allah abadikan dalam Al-Quran ini untuk mengambil pelajaran, ya, mengambil pelajaran daripada kejadian. Tentunya kita bukan termasuk ghibah, bukan, karena memang Allah sebutkan ala thalathatil ladzina khulifu. Jadi Allah sebutkan kejadian itu, walaupun tidak menyebutkan namanya, tapi sebutkan kejadian mereka orang yang para sahabat yang tidak mengikuti perang Tabuk. Perang Tabuk dosa besar ketika orang meninggalkannya. Jadi kita harus bisa membedakan. Misalnya, ya tadi kaitannya apa sih? Tadi kan melakukan dosa besar terang-terangan dengan orang yang ngumpat. Nah, orang yang tidak terang-terangan melakukan dosa itulah yang aib, ya. Sedangkan orang yang melakukan dosa dengan terang-terangan, maka itu bukan aib, Pak. Nah, itu harus dibedakan, ya. Orang zina di halaman, di depan rumah gitu, terus kita demo, itu aib, harus dibilangin, ya. Sehingga ulama mengatakan tidak ada ghibah apabila seseorang terang-terangan melakukan dosa. Ya, ada orang maling mencuri, ya, kita tahu setiap malam apa begitu tiba-tiba ngambil, terus kita bilang itu aib dia. Nggak boleh, harus orang dikasih tahu bahwa si fulan adalah maling. Jadi itu, Pak. Jadi tidak ada ghibah apabila dosa dilakukan secara. Ada lagi? Silakan, Bu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan ini. Yang ingin kami tanyakan itu, pernah dalam sebuah tayangan TV dikatakan pengemis masuk neraka. Nah, mohon tanggapan Ustaz. Pertanyaan kedua, bila juga sedang bertanya, bila seseorang diundang untuk menghadiri suatu undangan, tetapi dia tidak hadir tanpa ada alasan apapun, dia akan berdosa. Mohon tanggapan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pengemis di neraka ya. Ya, saya belum dapatkan hadis itu. Dan teksnya pun tidak jelas ya. Jadi saya belum dapatkan hadis tersebut. Tapi dari segi makna itu tidak benar. Yang ada tadi seperti hadis sahih dalam Sahih Bukhari dan Muslim, al-yadu sufla, al-yadu al-ulya khairun min al-yadi sufla, ataupun hadis lainnya ya, yang maknanya bahwa seseorang di antara kalian bekerja mengumpulkan kayu itu lebih baik daripada kita. Jadi memang itulah kebaikan, tapi bukan berarti pengemis masuk neraka ya. Tergantung. Ya? Pengemis yang Nasrani. Ya. Jadi riwayat itu belum saya dapatkan. Siapa yang meriwayatkannya? Jadi kalau kita dengar hadis itu, kita harus tahu dulu gitu hadis ini siapa. Minimal kita tahu Bukhari Muslim, atau misalnya perawi pertama dan perawi terakhir. Perawi terakhir itu adalah musannif yaitu Bukhari Muslim dan lain-lainnya. Perawi pertama adalah sahabat. Jadi yang sahih adalah hadis-hadis yang menunjukkan bahwa bekerja dan memberi itu adalah lebih baik ya. Tapi hadis yang tadi saya baru dengar bahwa pengemis tergantung. Tapi yang pasti orang yang bekerja lebih baik. Kalau dia pengemis memang tidak mampu ya beda. Ya, tapi kita lihat sekarang pengemis bukan karena tidak mampu, karena malas. Profesi sekarang ya, profesinya pengemis. Jadi mungkin catat nanti di KTP-nya begitu ya, profesi pengemis ya. Pengemis ada menjadikan profesi. Iya. Ada ini juga golongannya Pak ya. Orang ada yang sampai penghasilan itu 60 juta lah. Itu saya lebih sama dengan gaji DPR. Saya nggak ngerti gimana caranya pengemis itu bisa. Yang kedua adalah tentang apa tadi? Undangan ya, itu termasuk hak yang harus hak sebagai muslim ya. Hakul muslimi 'alal muslimi sittun. Jadi hak muslim atas muslim, jadi kewajibannya ada 6, salah satunya adalah menghadiri undangan. Ya. Selama undangan itu undangan yang boleh. Diundang ngapain? Minum-minum. Itu undangan yang benar. Jadi kalau undangan resepsi atau undangan makanan dan lainnya, selama tidak ada uzur atau hal pentingan lainnya, tidak ada alasan untuk tidak datang. Tapi kalau ada keperluan yang lainnya, maka itu tidak ada. Ya. Alasannya boleh di kemudian hari atau memang harus gimana? Maksudnya? Ya, misalkan saya diundang terus tidak bisa hadir, terus besok maaf saya nggak bisa hadir waktu itu. Alasannya itu setelah itu atau sebelumnya kita minta izin pesan nama itu nanti kasih tahu ya kita nggak bisa hadir. Idealnya seperti apa itu? Fleksibel aja. Tapi kalau fleksibel, cuma kalau bisa sebelumnya lebih baik gitu. Biasanya kan